Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sekalian, kita butuh sebuah kekuatan, karena tanpa kekuatan tidak bisa kita menang. Dan Islam mengajarkan kita sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, dan ini sudah pernah diperagakan dalam pentas kehidupan bermasyarakat, yakni latihan sholat berjamaah. Latihan sholat berjamaah. Kalau kita mencermati ayat dan hadis, sesuatu yang disuruh berulang-ulang seperti sholat 5 waktu, kalau itu berulang-ulang, ada pasti pesan penting. Kalau ibadah itu hanya sekedar sekali setahun atau mungkin sekali sebulan, kalau dia berulang-ulang setiap hari seperti pelaksanaan sholat berjamaah, pasti Allah inginkan itu menjadi bagian dari pikiran kita, jiwa kita, semangat kita, dan itu arahnya supaya mengkristal pada kehidupan kita, sehingga betul-betul kalau seperti sholat berjamaah tiap hari diulang. Artinya kehidupan berjamaah, kehidupan yang sebuah keharusan, dan tidak mungkin Allah melatih kita berulang-ulang tanpa sebuah makna yang Allah kehendaki. Pasti ada maunya kenapa berulang-ulang, dan itu bisa mengkristal dalam diri kita. Karena banyak perkara keumatan ini tidak selesai dengan berjamaah sendiri. Kalau sendiri-sendiri tidak bisa selesai. Karena itu umat Islam ini bukan sekedar jumlah. Islam bagaimana dia kuat dengan dilebihkan dalam satu syariat yang mulia. Jangan suka menyendiri. Meskipun nanti ada amalan-amalan itu lebih utama sendiri dibanding berjamaah. Ada nanti pada waktu dan tempat. Insyaallah di pembahasan kita hari ini, mas sekalian, kita akan membahas hadis tentang keutamaan sholat berjamaah, dan kita mengambil rujukan utamanya di kitab Umdatul Ahkam. Kitab rujukan utama kita mengambil di kitab Umdatul Ahkam, kitab yang sangat bagus untuk bagi mau mempelajari perkara-perkara al-ahkam, perkara-perkara hukum. Insyaallah diurutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau adalah pakar ilmu hadis, murid daripada Imam Ibnu Qudamah, telah menyusun hadis-hadis Bukhari yang muatannya dalam muatan hukum. Beliau urut dengan urutan sunnah. Kita sedang membahas di bab pertamanya, bab taharah, dan di bab kedua ini kita akan membahas sholat berjamaah, bab sholat, dan beliau mendahulukan pembahasan sholat berjamaahnya lebih dahulu. Nanti di bab 3 kita akan bahas tentang perkara azan dan iqamah. Baru
bab 4-nya sifat salat Nabi. Sifat salat Nabi akan diurut. Di hadis ke-64 di kitab beliau, 63 hadis sudah berlalu. Di hadis ke-64 ini beliau mengajarkan kita gimana sholat berjamaah dengan kewajiban beliau. Beliau tekankan dalil, beliau mengambil hanya 2 dalil di sini tentang kewajiban sholat berjamaah, keutamaan dan kewajiban. Nabi Hurairah, diambil hadis ini dari Abu Hurairah. Kita berulang sudah jelaskan, karena sahabat Nabi yang tertinggi meriwayatkan hadis, selevel dengan beliau di bawahnya seperti Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan seperti Aisyah, salah satunya wanita yang masuk perawi tertinggi. Abu Hurairah memberikan informasi beliau berkata, qala Rasulullah, Nabi SAW bersabda, askalus salah alal munafikin, paling berat salat atas munafik itu. Jadi orang munafik itu berat salat, berat sekali hadir untuk sholat berjamaah. Maka sekalian, kalau mau mendeteksi kemunafikan seseorang, salah satu alat tesnya itu sholat berjamaah. Banyak sekali riwayat menunjukkan itu. Jadi kalau mau lihat ciri-ciri orang munafik, coba lihat bagaimana dirinya dengan sholat berjamaah, bagaimana perhatiannya dengan sholat berjamaah. Jadi ingat, kerusakan manusia itu adalah kerusakan tertinggi, adalah sifat munafik. Ranking 2 itu kafir. Nomor 1 itu munafik, karena menyembunyikan kesalahannya. Kalau orang kafir memang menentang, tapi tidak sulit untuk menebaknya karena dia terang-terangan. Salah satu penyakit, dan kita berdoa mudah-mudahan tidak kena ini, meremeh-remehkan sholat berjamaah. Bukan kita datang berjamaah karena ada waktu, tapi memang diberi waktu. Jangan karena sebagian orang kalau maghrib lagi segar-segar dia ke masjid, Isya hilang, subuh apalagi, duhur air setengah-setengah, asar kadang-kadang. Yang diberi waktu. Di sini askalus salat, paling berat salat alal munafikin, atas munafik itu adalah salatul isya wa salatul fajr. Adalah salat isya dan salat fajar. Mulai dari fajar dan subuh. Ini 2 salat yang paling berat, salat isya dan salat fajar. Ini perkataan wahyu, karena keluar dari lisan Rasulullah. Dan itu wahyu. Kita coba cari bagaimana salat isya kita. Jadi paling berat di kalangan orang munafik. Dan yang kedua salatul fajr, salat fajar. Saya mengajak sekali lagi, kita sungguh-sungguh menjaga 2 salat ini, dan sekaligus ini keutamaan 2 salat. Keutamaan 2 salat. Salat isya penghabisan hari untuk mau tidur. Salat fajar adalah awal. Dua-duanya ini menentukan awal dan akhir dari sebuah perjalanan waktu 24 jam manusia dengan prosesi salat.